Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka nggak bosan-bosan masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 di mana ada perubahan peraturan ya, sesuai dengan peraturannya yang baru ya. Jadi ada perubahan, ada beberapa poin yang berubah ya, terutama di jalur afirmasi. Apa aja sih perubahannya Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa bagikan ke warga yang lainnya, terutama untuk para warga sekolah yang memiliki KJP Plus dan PIP, ataupun yang hanya memiliki KJP aja, atau yang punya niat ingin mengambil jalur afirmasi nih ya. Nah, di jalur afirmasi ini nanti ada perubahan. Perubahannya apa aja? Nih, disimak di video berikut ini. Karena ada perubahan aturan di PPDB, ada beberapa yang dirubah, terutama untuk di jalur afirmasi nih. Apa yang dirubah nih Mas Eka ya? Oke, langsung aja kita bahas yuk. Untuk perubahan aturan PPDB tahun 2023, nah kita lihat di dasar hukumnya dulu ya. Untuk Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu masih sama, kemudian Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah, ini yang dirubah nih ya, yang peraturan gubernurnya yang dirubah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 ya, tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021. Jadi yang awalnya kan 32, kemudian ada perubahan di 2022 yang nomor 21. Nah, kemudian yang keempat ini Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021. Jadi perubahan pertama di tahun 2022 nomor 21. Nah, ini adalah perubahan kedua nomor 10 tahun 2023. Apa sih yang dirubah Mas Eka? Yuk langsung aja. Nah, yang dirubah ya para warga. Jadi poin perubahan pada Pergub nomor 10 tahun 2023 ini terdapat pada jalur afirmasi. Apa yang dirubah? Nah, yang di sebelah kanan ini, ya berarti di sebelah kiri lah ya, sebelah kiri, di situ ada Pergub 32 tahun 2021 ya, pasal 2 ayat 4 huruf A. Yang pertama adalah jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B meliputi. Nah, ini kan ada 4 ya, kalau di video sebelumnya yang di jalur afirmasi itu sudah Mas Eka jelaskan. Untuk yang Pergub 32 tahun 2021 ini ternyata ada peraturan baru, yaitu Pergub nomor 10 tahun 2023 yang bunyinya nanti ada sedikit perbedaan ya. Yang perbedaan yang mencolok adalah di nomor 4 ya. Di nomor 4 itu anak penerima Kartu Jakarta Pintar sekaligus penerima program Indonesia Pintar kecuali jenjang SD. Itu dihapus di Pergub nomor 10 tahun 2023 itu tidak ada. Jadi yang ada adalah afirmasi prioritas pertama terdiri atas ya. Jadi kan ini kan afirmasi ada 2 ya, afirmasi pertama dan afirmasi prioritas kedua. Nah, afirmasi prioritas pertama ini, kalau di Pergub yang lama dia ada 4. Kalau yang di Pergub yang baru, dia ada 3. Yang pertama adalah anak panti asuhan, yaitu calon peserta didik yang tercantum dalam kartu keluarga panti asuhan ya sama. Kemudian penyandang disabilitas, yaitu calon peserta didik yang berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompetensi sama. Atau anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, yaitu anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan. Itu masih sama. Jadi yang dicoret adalah anak penerima Kartu Jakarta Pintar sekaligus penerima program Indonesia Pintar kecuali jenjang SD. Jadi yang memiliki KJP dan PIP itu bukan lagi masuk sebagai afirmasi prioritas pertama. Nah, ini ya, di 2 tahun kemarin kan banyak yang komplain ya, wah enak banget tuh yang punya 2 kartu. Nah, alhamdulillah didengar nih ya. Jadi di Pergub yang 10 tahun 2023 ini, penerima Kartu Jakarta Pintar Plus sekaligus PIP, dia bukan lagi masuk sebagai afirmasi prioritas kedua. Lalu dia masuk ke afirmasi prioritas keberapa Mas Eka? Yuk kita lanjut. Nah, di mana nih? Oke. Di sini ya, di pasal keduanya ya,
Afirmasi prioritas kedua. Nah, ya kalau tadi di afirmasi prioritas pertama, jadi kalau di Pergub yang lamanya itu penerima PIP dan KJP-nya itu masuk sebagai, afirmasi prioritas pertama ya. Jadi yang memiliki 2 kartu itu dia masuk sebagai afirmasi prioritas pertama, sementara di Pergub yang baru, tidak ada tuh ya. Kemudian di afirmasi prioritas yang kedua ya, di sini ada pemegang kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif pada tahap 1 dan 2 pada tahun berjalan ya. Itu yang pertama tuh, yang di Pergub 32. Kemudian anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial atau yang masuk di DTKS ya. Itu yang seperti sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya ya. Anak pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecuali yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan ya. Sorry, bukan kecuali, bus kecil yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian yang keempat, anak dari pekerja buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran, gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi, gitu. Berarti ya UMP lah, sama ya. Direkomendasikan oleh dinas, membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Itu bunyi Pergub 32 tahun 2021 ya, pasal 2 ayat 4 yang menjelaskan afirmasi prioritas kedua. Nah, di Pergub yang baru ya, di pasal 2 ayat 4 huruf B sebagaimana di bawah ini, yang pertama afirmasi prioritas kedua terdiri dari atau terdiri atas ya. Yang pertama, pemegang kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif ya, yang masih aktif tuh ya. Kalau misalkan dia sudah tidak aktif lagi sebagai pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Plus, maka dia bukan lagi sebagai penerima afirmasi prioritas kedua ya, atau bukan sebagai peserta afirmasi prioritas kedua. Kemudian anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan perhubungan ya. Kemudian yang ketiga, anak dari pekerja buruh tercatat dalam kartu keluarga direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Itu yang ketiga, masih sama ya. Yang keempat, penerima program Indonesia Pintar. Oh, ya. Jadi di Pergub yang baru ini, pemegang PIP itu bisa masuk sebagai, afirmasi prioritas kedua. Jadi nggak ada tuh, 2 kartu sakti gitu. Artinya kalau dia pemegang kartu Jakarta Plus dan, pemegang kartu Indonesia Pintar, dia tetap masuk sebagai afirmasi prioritas kedua. Seneng ya, karena di tahun-tahun kemarin kan kalau yang punya 2 kartu ini seolah-olah dia punya karpet, mewah gitu ya. Jadi ya menurut Mas Eka sih kalau kalau, pandangan Mas Eka gitu ya, opininya Mas Eka, ya memang nggak adil, 2 tahun yang lalu gitu. Karena ibarat orang mau balap lari yang satu dikasih sepeda, yang satu suruh lari gitu ya, yang pasti yang lari yang kalah lah gitu kan. Dia punya 2 alat, sementara yang satu cuma satu alat doang, udah pasti menang yang 2 alat gitu kan. Udah pasti menang yang punya 2 kartu, yang punya KJP dan PIP gitu kan. Nah, alhamdulillah nih di tahun 2023 ini ada perubahan, sehingga yang memiliki double kartu seperti itu pun tetap dimasukkan sebagai afirmasi prioritas kedua gitu ya. Jadi nggak dikategorikan sebagai afirmasi prioritas satu, sehingga nanti di seleksinya pun pasti akan berubah gitu kan. Jadi kalau misalkan dia punya 2 kartu, terus lawan yang punya satu kartu, tetap sama gitu kan, nanti seleksinya aja yang dirubah. Seleksinya bagaimana nanti dijelaskan nih di slide berikutnya ya. Jadi itu ya penerima program Indonesia Pintar dan kemudian nomor 5 ya, nih tambahan kalau yang, di Pergub 32 itu kan cuma ada 4 ya. Nah yang 5 ditambahin, afirmasi prioritas pada kedua sebagaimana ya, prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 berarti pemegang kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif. Kemudian angka yang kedua, anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan perhubungan. Dan angka 3 ya, angka 3 berarti anak dari pekerja buruh tercatat dalam kartu keluarga direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dan angka 4 ya, penerima program Indonesia Pintar terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya apa? Ketika dia pemegang kartu Jakarta Pintar tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak masuk sebagai afirmasi prioritas kedua. Begitu juga dengan yang nomor 2, anak pengemudi minta Transjakarta tapi tidak terdaftar di DTKS, maka tidak terdaftar sebagai afirmasi prioritas kedua. Yang ketiga juga demikian, dan yang keempat penerima program Indonesia Pintar tapi dia tidak terdaftar di DTKS, maka dia pun tidak bisa masuk sebagai peserta dari afirmasi prioritas kedua. Jelas ya, clear ya. Jadi harus terdaftar di DTKS gitu. Jadi ini lebih asik nih. Jadi lebih fair gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide kelima ya. Nah, ini kita akan bahas di alurnya ya.
alur PPDB sesuai Pergub 32 tahun 2021 yang sudah dijelaskan sama Mas Eka di jalur afirmasi sebelumnya ya. Untuk jenjang SD, jalur afirmasi terdiri atas dua kan, yang benar ya tadi ya dua ya, afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Di Pergub yang lama itu, afirmasi prioritas pertama itu meliputi anak panti, kemudian anak tenaga nakes yang meninggal karena Covid, ya penanganan Covid, kemudian ada anak penyandang disabilitas. Kemudian afirmasi prioritas 2 itu meliputi calon peserta didik yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja buruh, penerima kartu Jakarta Pintar, dan anak pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, ya. Itu untuk jenjang SD, ya. Kemudian untuk jenjang SMP dan SMA-nya, kan tetap ya afirmasi ada 2 ya. Afirmasi pertama meliputi anak panti asuhan, kemudian, anak dari nakes yang meninggal karena penanganan Covid ya, kemudian anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP kelas 6, SD ataupun kelas 9 SMP, dan anak penyandang disabilitas. Ya, itu masuk afirmasi prioritas pertama nih. Nih kita akan menggarisbawahi anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP kelas 6 dan kelas 9. Jadi yang punya 2 kartu itu, kalau di Pergub yang lama atau di beberapa tahun yang lalu ya, di peraturan sebelumnya, dia, masuk sebagai afirmasi prioritas pertama. Wah, ya. Kemudian yang B, afirmasi prioritas kedua meliputi calon peserta didik pemegang KJP Plus, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta ya, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Itu masuk sebagai afirmasi kedua. Jadi kalau dia cuma punya KJP aja, dia dianggap sebagai afirmasi prioritas kedua. Kalau dia punya KJP Plus sekaligus PIP di peraturan yang lama, itu masuk sebagai afirmasi prioritas pertama. Nah, ini kan yang jadi polemik ini ya. Jadi yang punya 2 kartu mah udah asik gitu kan, dia mah lanjut gitu kan, masuk afirmasi prioritas pertama, sementara yang punya KJP aja dia bakalan kalah. Nah, itu di peraturan yang lama. Nah, dirubah di peraturan yang, Pergub nomor 10 tahun 2023 nih ya. Di sini bunyinya untuk di jenjang SD ya. Afirmasi prioritas pertama meliputi anak panti asuhan, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, dan anak penyandang disabilitas, itu masih sama ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua meliputi anak dari pekerja buruh, penerima kartu pekerja Jakarta, dan anak pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Namun ya, ini ada penambahan ya, poin C. Kalau yang kemarin itu hanya 2 poin A dan B. Nah, yang di tahun 2023 Pergub nomor 10 ini ditambahkan poin C. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf B. Jadi yang B nih, afirmasi prioritas kedua yang anak pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta itu wajib terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ya jelas yang C ya. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf B terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan. Jadi kalau misalkan orang tuanya pemilik atau pemegang KPJ tapi tidak terdaftar di DTKS, maka dia bukan sebagai masuk afirmasi prioritas kedua atau tidak bisa mengambil jalur afirmasi. Itu ya. Ini penambahannya. Jadi harus masuk di DTKS. Kemudian jenjang SMP dan SMA ya, seperti yang tadi Mas Ega sampaikan, jalur afirmasi prioritas pertama itu masih sama ya, anak panti, anak nakes yang meninggal karena, penanganan Covid, kemudian anak disabilitas, itu masuk afirmasi prioritas pertama. Kemudian afirmasi prioritas keduanya meliputi calon peserta didik pemegang KJP Plus, ya, pemegang KJP Plus, anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima, program Indonesia Pintar. Ya, jadi kalau misalkan dia punya 2 kartu, kartu Jakarta Plus dan kartu, Indonesia Pintar atau PIP, atau memiliki kartu Jakarta Plusnya aja, atau, pemegang penerima Indonesia Pintarnya aja gitu kan, program Indonesia Pintarnya atau PIP-nya aja. Itu bisa masuk sebagai afirmasi kedua. Namun ada syarat tambahannya lagi di poin C, jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, ya berarti yang tadi ya, pemegang KJP, anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Transjakarta, penerima program Indonesia Pintar atau pemegang KIP gitu ya, itu wajib terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi intinya di Pergub yang, nomor 10 tahun 2023 ini harus terdaftar di DTKS untuk bisa dikategorikan sebagai masuk, afirmasi prioritas kedua. Jadi kalau misalkan dia
pemegang KJP tapi tidak terdaftar di DTKS, maka tidak masuk sebagai afirmasi prioritas kedua gitu ya. Kemudian kita lanjut nih, makin seru. Lanjut di slide ke-6, prioritas afirmasinya sama. Untuk alur PPDB sesuai Pergub 32 yang di sebelumnya sudah Mas Eka jelaskan ya, untuk jenjang SMK, jalur afirmasinya sama, terdiri dari 2 afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua ya. Nah, ini kan kalau yang ini hampir sama seperti yang SMP dan SMA gitu ya. Kalau yang afirmasi prioritas pertama dia pemegang PIP dan KJP gitu ya. Untuk jenjang SMK, dia masuk afirmasi prioritas kedua, kemudian afirmasi yang prioritas keduanya, afirmasi prioritas pertama. Afirmasi prioritas keduanya anak yang terdaftar dalam DTKS, kemudian KPJ itu ya, kemudian orang tuanya yang bekerja sebagai supir Jaklingko dan pemegang KJP Plus tuh. Itu di Pergub yang lama. Untuk di Pergub yang baru ya, di jenjang SMK jalur afirmasinya terdiri dari 2, masih sama ya, sama afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Yang pertama itu tidak ada perubahan, yang ada perubahan justru di afirmasi prioritas kedua, meliputi calon peserta didik pemegang KJP Plus dari atau anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta dan anak pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil serta penerima program Indonesia Pintar. Jadi penerima KJP ataupun pemegang penerima program Indonesia Pintar, dia punya 2 kartu atau hanya punya 1 kartu, dia masuk sebagai afirmasi prioritas kedua. Nah, di poin C dijelaskan di situ jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf B ya, wajib terdaftar dalam Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi harus terdaftar di DTKS. Kalau tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak bisa masuk sebagai afirmasi prioritas keduanya. Oke, next ya. Kita masuk ke seleksi nih, pembahasan seleksi. Untuk pembahasan seleksi yang seperti Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk di Pergub 32 tahun 2021 ya, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan pertama nih untuk jenjang SD sama SMP dan SMA. Dalam hal jumlah, kalau di SD kayaknya nggak ada perubahan ya. Di ini yang ada perubahan di jenjang SMP, SMA dan SMK. Untuk jenjang SMP dan SMA, dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung. Jadi kalau misalkan daya tampungnya 10 tapi yang daftarnya 30, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut. Ini yang di Pergub 32 nih. Yang pertama dari afirmasi prioritas pertama, afirmasi prioritasnya. Kalau kayak tadi itu yang Mas Eka contohin, misalkan kalau yang di Pergub yang lama kan dia punya 2 kartu nih, KJP dan PIP. Lawannya misalkan punya KJP aja, itu yang pasti masuk afirmasi prioritas pertama tuh yang punya KJP Plus dan PIP-nya. Sementara yang KJP-nya aja gitu kan, dia pasti bakalan kalah di prioritas, walaupun zonanya mungkin dia zona 1 gitu kan. Zona prioritasnya zona 1, sementara yang punya 2 kartu misalnya dia zona 2. Karena yang dilihat pertama adalah afirmasi prioritasnya, maka yang punya 2 kartu tersebutlah yang didahulukan. Nah, ini menurut Mas Eka nggak adil gitu kan. Dan banyak ternyata para warga juga yang setuju memang nggak adil gitu ya. Kalau memang mau diadu, harusnya yang punya 2 kartu diadu dengan 2 kartu, yang punya 1 kartu diadu dengan 1 kartu gitu kan. Nah, alhamdulillah di Pergub yang terbaru ternyata dijawab. Nanti kita akan bahas ya. Di sini urutannya afirmasi prioritas pertama, zona prioritas, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar itu di Pergub yang lama. Untuk jenjang SMK juga sama. Yang pertama dari afirmasi prioritasnya, kemudian urutan pilihan sekolah karena di SMK tidak ada zona, maka dilihat dari urutan pilihan sekolah, baru total pembobotan indeks prestasi akademik atau NA, baru waktu mendaftar. Itu untuk SMK ya, jika melebihi daya tampung ya, diseleksinya berdasarkan itu. Itu yang di Pergub yang lama. Kemudian yang di Pergub yang baru ya, itu benar-benar dirubah dan alhamdulillah gitu kan, diakomodir gitu ya, maksudnya didengarlah keluh kesahnya para warga gitu ya. Nah, di alur PPDB sesuai Pergub nomor 10 tahun 2023-nya, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung ya, maka dilakukan seleksi menggunakan untuk jenjang SMP dan SMA ya. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama zona prioritas, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Di sini jelas banget bedanya ya. Jadi tidak dilihat lagi afirmasi prioritas. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman atau para warga sekolah memiliki 2 kartu ataupun 1 kartu, itu tidak akan dilihat sebagai afirmasi prioritasnya terlebih dahulu, tapi yang dilihat adalah zonanya dulu, waktu pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kalau dia misalkan pemegang kartu KJP dan pemegang PIP ternyata tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak masuk sebagai afirmasi. Tapi kalau misalkan dia megang KJP ataupun pemegang PIP, dia terdaftar di DTKS
dan melawan pemegang KJP-nya aja gitu. Artinya ada dua pelamar nih atau ada dua calon peserta didik yang ingin diseleksi. Contohnya yang satu punya dua kartu, yang satu punya satu kartu. Di Pergub yang pertama itu tidak akan dilihat kartunya. Maksudnya tidak akan dilihat afirmasi prioritasnya sebab dia masuk sebagai afirmasi prioritas kedua, sama-sama kedua. Maka yang dilihat adalah zona prioritasnya, bukan lagi afirmasi dia dia pemegang kedua kartu atau pemegang satu kartu, bukan itu lagi yang dilihat, tapi dilihat dari zonanya. Ini masih rasa cukup fair sebab apa? Disamakan gitu kan. Baik yang punya KJP maupun yang punya PIP ataupun yang punya KJP-nya aja, dia tetap punya standar yang sama gitu kan. Punya punya star yang sama. Artinya kalau mau balap lari dua-duanya nggak dikasih apa-apa. Ayo kalau mau balap lari, lari secara lari bener-bener lari, diukur dari zonanya, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini menurut Mas Eka lebih fair sih, lebih lebih apa ya, lebih asik lah gitu kan ketimbang kayak tadi afirmasi prioritas pertama udah otomatis 2 lawan 1 pasti yang menang 2 lah gitu kan. Jenjang SMK pun demikian, dilihat bukan lagi dari afirmasi prioritasnya tapi dilihat dari total pembobotan indeks prestasi akademiknya, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kurang lebih seperti itu para warga, itu perubahan untuk di jalur afirmasi. Selebihnya mungkin tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, lebih banyak di jalur afirmasi ini karena memang kalau melihat seperti ini ya, di afirmasi prioritas kedua itu yang paling jelas banget terlihat adalah kalau dia pemilik 2 kartu melawan pemilik satu kartu. Wah, itu udah jelas banget. Yang punya 2 kartu KJP dan PIP, dia masuk afirmasi prioritas pertama, sementara yang punya KJP aja dia masuk di afirmasi prioritas kedua. Ya otomatis secara itu udah kalah gitu kan. Tapi dirubah nih, alhamdulillah didengar ya. Setelah 2 tahun berlalu kemudian banyak masukan-masukan juga, ya diperbaiki lagi ya. Inilah buah dari ya itu, masukan-masukan yang membangun, bukan bukan kritik-kritik yang justru malah menjatuhkan gitu, tapi masukan-masukan yang membangun untuk memperbaiki sistem ini agar lebih baik lagi dan bisa sebijak mungkin bisa mengakomodir semuanya. Oke, itu tadi perubahan untuk di jalur afirmasi, alhamdulillah ya bisa terakomodir untuk teman-teman yang kemarin itu di beberapa tahun 2 tahun belakangan ini mengeluh ya, wah saya cuma punya KJP doang, kalah lah sama yang punya KJP plus dan PIP. Nah sekarang kita clear ya, jadi benar-benar bersaing ya, baik itu yang punya KJP maupun yang memiliki PIP, memiliki 2 kartu atau memiliki satu kartu ya, yang punya KJP doang ataupun yang memiliki KJP plus dan PIP itu wajib terdaftar di DTKS. Kalau tidak terdaftar di DTKS maka tidak bisa ya. Oke, mudah-mudahan informasi itu bisa bermanfaat dan silakan bagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama nih seperti warga sekolah yang sedang melihat video ini. Dan saya rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.